Platform sosial media Mastodon telah menjadi pilihan populer bagi pengguna Twitter yang mencari tempat baru setelah CEO Tesla, Elon Musk, mengambil alih platform tersebut. Netizen memecat Elon Musk dari posisi CEO. PT Telekomunikasi Indonesia, Telkom, melalui anak usahanya Niltra DC, menggelar groundbreaking pembangunan data center. Halo Teknolovers, kembali lagi dengan Saintek, yang akan membawakan update terbaru tentang dunia startup dan teknologi. Selain 3 berita sebelumnya, masih ada berita penting lainnya. Cek kolom deskripsi untuk lebih lengkapnya. Lanskap fundraising atau pendanaan yang kini sedang mengering dianggap sebagai ujian bagi keberlangsungan model bisnis startup quick commerce di Indonesia. Quick commerce adalah platform belanja yang dapat mengirimkan pesanan ke tangan pelanggan dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebelumnya, potensi pasar quick commerce di Indonesia telah menarik perhatian banyak startup untuk menggarap sektor ini serta minat investor sebagai pendukungnya. Namun, para startup juga harus bersaing dengan pemain besar seperti peritel raksasa hingga unicorn. Dengan tidak adanya suntikan dana yang banyak seperti sebelumnya, menjadi lebih jelas perusahaan mana yang tidak siap menghadapi tantangan saat ini. Sebagai contoh, perusahaan e-grocery Indonesia, Happy Fresh, menghentikan operasinya di Malaysia setelah 7 tahun, sedangkan Grab menghentikan layanan perdagangan cepat GrabMart kilat di Indonesia. Di skala global, beberapa perusahaan seperti GoPuff, Gorillas, GV, Getir, Zap, dan Buick juga mengumumkan pemutusan layanan. Quora, platform tanya-jawab sosial, telah meluncurkan fitur terbarunya, Po, yaitu sebuah chatbot kecerdasan buatan yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jawaban instan atas pertanyaan yang diajukan sambil melakukan percakapan dengan AI tersebut. Po, yang merupakan kependekan dari Platform for Open Exploration, akan didukung oleh sejumlah AI yang tersedia untuk berkomunikasi. Pengguna dapat bertanya kepada Po tentang topik tertentu atau mengajukan pertanyaan, dan AI akan menjawabnya. Selain itu, pengguna juga dapat bermain trivia dengan Po, di mana AI akan mengajukan pertanyaan dan pengguna harus memberikan jawaban yang benar. Saat ini, Po masih dalam tahap beta testing dan tidak diketahui kapan akan dirilis secara resmi. Setelah masa beta berakhir, Po akan tersedia untuk semua orang dan akan ditambahkan lebih banyak bot AI. Startup OpenAI telah merilis mesin pembuat gambar terbarunya, Point A, yang dapat menghasilkan objek 3D langsung dari teks yang diberikan. Sementara sistem yang ada seperti Google Stream Fusion biasanya membutuhkan beberapa jam dengan GPU untuk menghasilkan gambar mereka. Point A hanya membutuhkan 1 GPU dan 1 atau 2 menit. Modeling 3D digunakan di berbagai industri dan aplikasi. Efek CGI dari film-film, game video, hingga VR dan AR semuanya tergantung pada kemampuan modeling 3D. Meskipun model ini kurang baik dalam evaluasi dibandingkan dengan teknik terkini, model ini unggul dalam hal menghasilkan sampel dalam waktu sepersekian dari waktu yang dibutuhkan. Jika Anda ingin mencoba sendiri, OpenAI telah memposting kode sumber proyek terbuka di GitHub. Startup Helm.ai, yang sedang mengembangkan perangkat lunak untuk Advanced Driver Assistance Systems, Autonomous Driving, dan Robotik, baru-baru ini mengumpulkan $31 juta dalam ronde seri C yang dipimpin oleh Freeman Group sehingga mengangkat valuasi Helm.ai menjadi $431 juta. Helm.ai mengembangkan perangkat lunak yang dapat memahami data sensor seperti layaknya manusia. Para pengembang mobil otonom sering tergantung pada kombinasi simulasi dan pengujian on-road, serta banyak dataset yang telah dianotasi oleh manusia, untuk melatih dan meningkatkan otak mobil otonom. Sedangkan Helm.ai mengatakan bahwa mereka telah mengembangkan perangkat lunak yang dapat melewatkan langkah-langkah tersebut, yang mempercepat timeline dan mengurangi biaya. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk menambah jumlah karyawan di jajaran 50 orang, R&D, dan mengembangkan kerjasama komersial tersebut. Menurut survei baru, 75% pengembang game mengharapkan akan bekerja pada proyek game Web3 di masa depan. Firma hiburan blockchain Coda Labs melakukan survei terhadap pengembang game untuk mengetahui pendapat mereka tentang Web3. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar responden percaya bahwa gaming Web3 akan datang ke perusahaan mereka, dengan 75% yang mengharapkan akan bekerja pada proyek Web3 di masa depan. Selain itu, lebih dari setengah peserta survei percaya bahwa Web3 akan merevolusi industri game. Sejumlah pengembang juga menyadari bahwa Web3 membawa aliran pendapatan baru. Namun, tidak semua orang yakin bahwa Web3 akan bertahan. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 32% peserta berpikir bahwa game Web3 hanyalah tren sesaat dan tidak akan bertahan lama.
Tahun ini, generatif AI telah menjadi salah satu inovasi teknologi terbesar yang pernah ada dan telah membuat kehebohan di seluruh dunia. Generatif AI adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk dengan cepat dan meyakinkan menciptakan konten asli yang meliputi gambar, seni, puisi, musik, teks, video, dialog, bahkan kode komputer. Hasilnya sangat luar biasa sehingga mudah bagi kita untuk berpikir bahwa kita telah menciptakan mesin yang memiliki jiwa kreatif, namun sebenarnya mesin ini tidaklah sekreatif itu. Sistem-sistem ini adalah peniru terbaik dalam meniru kreativitas manusia. Mereka telah dilatih dengan jutaan data manusia seperti dokumen, artikel, gambar, lukisan, film, atau apa saja yang dapat disimpan dalam database dengan skala besar. Sistem-sistem ini tidak memiliki pemahaman konseptual tentang informasi yang mereka proses. Bagi sebuah komputer, semua ini hanyalah pola-pola data. Namun, meskipun demikian, alat generatif AI ini dapat membuat konten baru yang asli dan menakjubkan. Petals adalah sebuah jaringan yang didistribusikan secara gratis yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem AI yang dapat menghasilkan teks seperti ChatGPT. Sistem ini sedang dikembangkan oleh Big Science, sebuah proyek komunitas yang didukung oleh startup Hugging Face, dengan tujuan untuk membuat AI yang dapat menghasilkan teks lebih banyak tersedia. Petals memungkinkan para sukarelawan untuk menyumbangkan kekuatan hardware mereka untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang menghasilkan teks. Petals merupakan open source, yang berarti para peneliti dapat mengintegrasikan metode-metode terbaru dalam pembuatan teks dan mempelajari keadaan internal sistem. Tujuan Petals adalah mengurangi biaya untuk menjalankan AI yang dapat menghasilkan teks, yang saat ini mahal karena dibutuhkan hardware yang kuat. PT Telekomunikasi Indonesia, Telkom melalui anak usahanya Neutra DC, menggelar groundbreaking pembangunan data center berkapasitas 51 MW di Batam. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara Telkom dengan perusahaan telekomunikasi Singapura, Singtel dan Medco Power, dengan dana sebesar $198 juta. Data center yang terletak di Kabil Integrated Industrial Estate Batam diharapkan dapat beroperasi pada kuartal 2 2024 dan dijadikan sebagai solusi bagi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mengelola data mereka di Singapura namun keterbatasan ruang dan biaya yang tinggi memaksa mereka untuk mencari lokasi lain. Data center di Batam diharapkan dapat menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan-perusahaan tersebut yang menginginkan lokasi data center yang terjangkau dengan kapasitas yang besar. Netizen memecat Elon Musk dari posisi CEO melalui sebuah polling yang digelar oleh Elon Musk itu sendiri, dengan hasil yang cukup signifikan, 57,5% ya, dan 42,5% tidak. Namun, Musk belum mengikuti hasil voting tersebut dan mengklaim belum menemukan orang yang tepat untuk menggantikannya sebagai CEO Twitter. Ia mengatakan bahwa kandidat yang tepat harus cukup bodoh untuk mau mengambil posisi tersebut. Walau demikian, Musk menegaskan bahwa ia akan segera mundur dari posisi CEO setelah menemukan orang yang tepat dan hanya akan terlibat dalam tim software dan server di perusahaan itu. Voting ini menjadi perhatian karena diikuti oleh lebih dari 17 juta orang dan hasilnya cukup merata. Apakah ini merupakan awal dari era baru Twitter tanpa Elon Musk sebagai CEO? Kita nantikan kelanjutannya. Platform sosial media Mastodon telah menjadi pilihan populer bagi pengguna Twitter yang mencari tempat baru setelah CEO Tesla, Elon Musk, mengambil alih platform tersebut. Mozilla, pembuat browser Firefox, akan memulai instansi Mastodon untuk menyumbang pada pertumbuhan terdesentralisasi yang sehat dan berkelanjutan, bebas dari perusahaan teknologi yang dipicu keuntungan dan kontrol. Platform sosial media open source terdesentralisasi ini memungkinkan pengguna membangun jaringan mereka sendiri, memberikan akses dan kepemilikan data mereka. Tumblr juga mengalami peningkatan jumlah pengguna dan akan mempertimbangkan menambahkan dukungan, interoperabilitas dan ActivityPub. Ini mengacu pada Mastodon yang juga menggunakan ActivityPub, memungkinkannya kompatibel dengan beragam komunitas dan memungkinkan pengguna berbagi foto, podcast, dan jaringan sosial. Ikuti terus berita tentang teknologi, karena perkembangan dan disrupsi selalu cepat terjadi. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa.